Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, marilah kita mendoakan doa pembangunan gereja Kristus Raja Andalas. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Mari kita mendoakan malaikat Tuhan, puji syukur nomor 15. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka Mada Bakti 554. Mada Bakti 554. Mari kita berdiri. Bermadalah kita meluhurkan Tuhan, sorakan haleluya, puji
martirnya yang gagah perkasa, sorakan Alleluia, yang merelakan jiwa dan raga demi imannya yang kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu Dan bersama rohmu. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari ini bersama seluruh gereja. Dalam kesatuan gereja kita merayakan peringatan wajib Santo Yosafat sebagai seorang uskup dan martir. Yosafat yang memiliki nama asli Yohanes Kunsewicz, lahir di Ukraina, Rusia Selatan sekitar tahun 1580. Ketika dikirim orang tuanya untuk belajar ilmu perdagangan di kota Wilma, ia malah merasa bahwa minatnya bukan di situ, melainkan pada hal-hal kerohanian. Maka pada tahun 604 ia kemudian memutuskan untuk masuk biara Tritunggal Maha Kudus dan menerima nama baru yaitu Yosafat. Pada masa itu di Rusia terjadi peristiwa skismatik sehingga muncullah gereja Ortodoks. Yosafat yang merupakan imam Katolik berusaha keras memajukan kesatuan gereja. Ia mendirikan dan memulihkan beberapa biara yang menjadi pusat usaha pendekatan gereja-gereja Yunani dan Latin, rajin berkhotbah dan mengunjungi para imam lainnya untuk menyemangati mereka. Karena usahanya itu pula akhirnya tanggal 12 November dijadikan perayaan baginya untuk mengenangkan apa yang diupayakannya. Maka di dalam doanya dia berdoa, Tuhan, berikanlah kepadaku rahmat untuk mencurahkan darah saya demi kesatuan gereja dan demi ketaatan kepada Bapa Suci. Dan dengan demikian ini merupakan gerakan roh yang tumbuh dalam dirinya. Pada kesempatan ini kalau kita diperkenankan untuk merayakan perayaan ini, maka kita pun mohon supaya Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, di dalam diri seluruh umat, untuk sungguh memiliki kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Lewat kesetiaan dan ketaatan kepada Bapa Suci sebagai pemimpin tertinggi gereja di dunia, akhirnya apa yang kita perjuangkan secara duniawi boleh diperkenankan menjadi tanda kemuliaan Tuhan bagi diri kita. Maka mari kita siapkan diri kita, mohon ampun atas segala kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa kita, karena seringkali kita tidak berusaha untuk mengikuti bisikan roh, mengupayakan yang terbaik di dalam seluruh kehidupan kita. Kita lebih banyak diseret oleh situasi dunia ini, dan itu adalah bagian dosa. Supaya kita layak merayakan peristiwa ini, keselamatan ini mari depannya kita mohon pengampunannya. Kita hening sejenak. Mari bersama-sama mohon ampun dengan berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian,
Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peron Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Santo Yosafat yang dipenuhi dengan Roh-Mu, menyerahkan nyawanya bagi domba-domba-Mu. Semoga berkat doa dan pengantaraannya, kami juga dikuatkan oleh Roh yang sama, agar kami tidak takut menjadi saksi iman bagi saudara-saudari kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Allah dari kitab kebijaksanaan. Sungguh tolol karena kodratnya semua orang yang tidak mengenal Allah sama sekali. Mereka yang tidak mampu mengenal Dia yang ada dari barang-barang yang kelihatan. Walaupun berhadapan dengan karya-karyanya, mereka tidak mengenal senimannya. Sebaliknya, yang mereka anggap sebagai Allah penguasa jagat raya ialah api atau angin ataupun badai, gugusan bintang-bintang atau air yang bergelora, ataupun penerang yang ada di langit. Jika dengan menikmati keindahannya mereka sampai menganggapnya Allah, maka seharusnya mereka mengerti betapa lebih mulianya penguasa kesemuanya itu. Sebab Bapa dari keindahan itulah yang menciptakannya. Jika mereka sampai terpesona oleh kuasa dan daya, maka seharusnya mereka menjadi insyak karenanya. Betapa lebih kuasanya pembentuk semuanya itu, sebab orang dapat mengenal pencipta dengan membanding-bandingkan kebesaran dan keindahan ciptaan-ciptaannya. Namun demikian, dalam hal ini mereka hanya sedikit saja salahnya. Sebab mungkin mereka hanya tersesat, tetapi mereka mencari Allah dan berusaha menemukannya, karena sibuk mengamati karya-karya Allah dan menyelidikinya. Mereka hanya terpukau oleh apa yang mereka lihat, sebab memang indahlah semua yang kelihatan itu. Tetapi bagaimanapun mereka tidak dapat dimaafkan. Sebab jika mereka mampu mengetahui sebanyak itu, sehingga dapat menyelidiki jagat raya, mengapa mereka tidak terlebih dahulu menemukan penguasa semuanya itu? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mada Bakti 216.
Ku ingin iman sejati dalam hati, dalam hati. Ku ingin iman sejati dalam hati, dalam hati, dalam hati. Ku ingin iman sejati dalam hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah mendekat. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu, dan bersama rohmu. inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari Anak Manusia. Pada zaman Nuh itu orang-orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun, sampai pada hari Lot keluar dari Sodom. Lalu turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari Anak Manusia menyatakan diri. Pada hari itu barang siapa sedang ada di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang di dalam rumah. Demikian pula yang sedang berada di ladang, janganlah ia pulang. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu, kalau ada dua orang di atas ranjang, yang satu akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Kalau ada dua orang wanita yang sedang bersama-sama menyilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Para murid lalu bertanya, "Di mana Tuhan?" Yesus menjawab, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, mendengarkan bacaan kita pada kesempatan ini, lalu kalau kita kaitkan dengan perayaan atau peringatan wajib, di mana Santo Yosafat sebagai uskup dan martir sungguh memperjuangkan kesatuan sebagai satu umat Allah dalam ketaatannya kepada Tuhan sendiri lewat ketaatan kepada pimpinan tertinggi gereja. Ini memperlihatkan bahwa
Apa yang diupayakan dalam dunia ini akan senantiasa menopang kita untuk sampai pada hal yang jauh lebih indah diperjuangkan dalam kehidupan, yaitu hidup mulia bersama dengan Tuhan sebenarnya. Tetapi seringkali dalam seluruh proses perjalanan hidup kita lebih melihat pada hal-hal yang lahiriah saja, seperti yang digambarkan dalam bacaan pertama. Sungguh tolol karena kodratnya semua orang yang tidak mengenal Allah sama sekali, mereka yang tidak mampu mengenal Dia yang ada dari barang-barang yang kelihatan. Walaupun berhadapan dengan karya-karyanya, mereka tidak mengenal senimannya. Sebaliknya yang mereka anggap sebagai Allah penguasa jagat raya ialah api atau angin ataupun badai dan seterusnya. Jadi kita lebih melihat dari apa yang kelihatan dalam dunia, dan itu jauh lebih ditakuti. Padahal seharusnya di balik semua peristiwa itu sebenarnya kita harus merefleksikan dan merenungkan bahwa Allah ingin berpesan kepada kita. Sekarang ada berita waspada. Kewaspadaan itu mengingatkan kepada kita, baik kalau kita berpikir katakanlah melihat pandemi atau COVID-19, lalu sudah 2 tahun hal ini berjalan, maka sebenarnya iman kita mau dimurnikan dan disucikan, diingatkan kepada kita, apakah kita sungguh masih tetap mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita, ataukah kita sudah mau jalan dengan seluruh rasa kita, seluruh pikiran kita, seluruh kemampuan yang kita miliki, akhirnya kita semakin jauh dari Tuhan sendiri. Dan dengan demikian, seperti yang digambarkan dalam bacaan Injil pada kesempatan ini, segala sesuatu itu akan hilang lenyap. Tetapi kalau kita memeliharanya demi untuk keselamatan kita, maka apa yang dikatakan dalam bacaan Injil yang terakhir, bahwa pada zaman itu kalau ada 2 orang di atas ranjang dan seterusnya, maka barang siapa untuk memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Dalam arti, seringkali kita mengatakan bahwa semua yang kita perjuangkan dalam dunia ini demi untuk keselamatan, tetapi keselamatan hanya sebatas dunia saja. Maka segala sesuatu yang kita upayakan, kita takut kehilangan. Kalau kita takut kehilangan nyawa kita, maka sungguh-sungguh dalam seluruh proses itulah kita akan sungguh kehilangan karena kita tidak memeliharanya dengan baik. Seharusnya kalau kita takut kehilangan nyawa kita dalam seluruh kehidupan, maka kita harus takut kepada Tuhan. Maka kita membiarkan seluruh diri kita untuk sungguh kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Maka hal-hal lahiriah apa yang kita upayakan dalam dunia ini seharusnya membantu kita untuk sungguh menghadirkan kemuliaan Tuhan. Justru jangan sebaliknya, bahwa hal-hal seperti itu membuat rintangan untuk tidak bersatu dengan Tuhan. Misalnya kita seringkali tidak punya waktu untuk Tuhan, kita banyak alasan untuk bersatu dengan Tuhan dalam seluruh kehidupan, dan dengan demikian Tuhan sungguh menghilangkan hal itu di dalam diri kita. Semakin banyak kita mencari alasan untuk bersatu dengan Tuhan, maka kita juga akan semakin terbuka jalan bagi kita untuk semakin jauh dari Tuhan sendiri. Dan itu sebenarnya adalah pekerjaan setan yang seringkali menghalangi kita untuk bersatu dengan Dia. Maka seharusnya kita tidak perlu takut dalam hal-hal duniawi, tetapi takutlah kepada Tuhan, dan hanya dengan demikian maka kita sungguh hidup dalam kuasa dan roh Allah sendiri. Seperti Santo Yosafat yang kita rayakan pada hari ini,
sehubungan dengan penyesatan yang terjadi pada saat itu, dan banyak stigma-stigma lain yang seringkali diajarkan. Lalu dia memiliki ketaatan sepenuhnya kepada Tuhan lewat ketaatan kepada ajaran bagi Bapa Suci, dan dengan demikian kita diajak untuk senantiasa taat dalam dunia ini demi untuk memperoleh kemuliaan Tuhan, dan dengan demikian dunia akan menjadi tunduk kepada kita kalau kita selalu berusaha untuk mencari kehendak Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita, peristiwa kehidupan kita, dan itu semua akan membangun kita dalam kebersamaan menuju kepada kesempurnaan. Kita hening sejenak. Tuhan Allah Bapa yang Maha Bijaksana, berikan kami kekuatan untuk menghadapi seluruh situasi kehidupan kami, termasuk hari-hari yang mengerikan dalam kehidupan ini. Bahkan hari kiamat pun akan menjadi bagian kehidupan yang kami harus perjuangkan. Hanya dengan imanlah dan kekuatan Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk boleh berhadapan dengan seluruh situasi itu, sehingga apa yang kami perjuangkan dalam dunia ini akan membantu kami untuk sungguh menghadapi penghakiman-Mu kelak. Karena itulah yang akan kami pertanggungjawabkan. Bantu kami dengan Roh-Mu, moga-moga dengan kekuatan Roh Kudus-Mu kami boleh menjadi saksi-Mu di tengah masyarakat kami, lewat seluruh kehidupan yang Kau percayakan, tugas dan panggilan kami masing-masing. Dan demikian karya kerajaan-Mu juga semakin dinikmati oleh banyak orang melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan Ekaristi Kudus. Mada Bakti 242. Roti dan anggur ini terimalah ya Tuhan Bapa. Kristus sendiri jadi kurban yang utama, merelakan hidupnya bagi manusia, jadi teladan kita taat pada Bapa. Terimalah di tangan-Mu buah karya kami, kuhunjukkan padamu dengan rendah hati, usaha dan upaya mengabdi sesama, melaksanakan karya di dalam dunia. Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kasih, limpahkanlah berkat-Mu atas persembahan ini dan teguhkanlah kami dalam iman yang dipegang teguh oleh Santo Yosafat sampai menumpahkan darahnya, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama roh-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar
layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, sebab Engkau dimuliakan dalam pujian para kudus-Mu, dan apapun yang tercakup dalam sengsara mereka merupakan karya kuasa-Mu yang mengagumkan. Dengan murah hati Engkau mengobarkan iman mereka, memberikan kekuatan untuk tetap tabah, mengaruniakan kemenangan dalam pergulatan mereka dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Oleh karena itu, semua makhluk di surga dan di bumi melakukan nyanyian baru untuk memuji Dikau, dan kami bersama seluruh bala malaikat tak henti-hentinya memuji Dikau dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allah. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Ya Tuhanku dan Allahku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu, serta semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun
Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Dan atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Semua peraturan Kristus kami sambat dan wasap pokok. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang pada sore ini kutambil bagian dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Amin.
Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit, berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung, Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rohus, doakanlah kami. Santo Carolus Baromius, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, akan memperolehnya kembali untuk selama-lamanya, sabda Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kerukunan, berkat perjamuan surgawi ini, kami Engkau anugerahi roh keberanian dan damai. Semoga dengan mengikuti teladan Santo Yosafat, kami rela mengorbankan hidup kami, dan kami Kau bimbing menuju keselamatan abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Salah satu perubahan bukan perubahan, semuanya tetap perayaan baru, jadi kita tetap berusaha untuk mencoba mengoreksi dalam arti kita benarkan sesuai dengan yang tertulis. Para saat doa syukur agung dengan pengantaran Kristus yang bersama dalam Dia dan seterusnya. Lalu kalau itu dinyanyikan, lalu jawabannya sejauh yang saya lihat di tata perayaan baru itu hanya satu kali jawab saja. Son sola amin. Jadi tidak 3 kali ya. Tapi kalau kita masih nyanyikan 3 kali ya tidak salah juga, tapi nanti kita biasakan dan kita akan pelan-pelan lihat, khususnya bagi kita yang biasa ikut misa harian, kita saling mengingatkan dalam hal-hal yang akan kita buat nanti, yang nanti dikatakan resminya itu akan kita pakai tata perayaan baru itu di tahun baru liturgi ya. Tahun baru liturgi kita akan mulai ya. Kami juga para imam tentu masih banyak yang akan yang masih akan tetap mengikuti pola lama, tetapi saya kira tidak dikatakan salah, tetapi kita harus berusaha untuk menyesuaikan yang terbaru dalam tata perayaan kita. Saya kira itu satu. Dan baik bahwa itu setiap saat bisa kita koreksi dan kita saling mengingatkan ya. Terima kasih kebersamaan pada sore hari ini. Mari kita tutup perayaan kita dengan berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa
Putra, dan Roh Kudus. Amin. Perayaan kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Malah kita pergi, kita diutus. Amin. Mada Bakti 499. 499. Hati Yesus yang berkobar kena api cintanya. Oh, sungguh yang diharapkan balas kasih umatnya. Hati Yesus, ampunilah dari dosaku semua.